Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Oke, tema kali ini adalah tentang budaya dan bahasa, di mana bahasa Indonesia ini adalah karya dari negara Indonesia sendiri. Begitu juga bahasa Melayu adalah karya dari negara Indonesia. Perlu orang-orang Malaysia ketahui bahwa bahasa Melayu yang dipakai oleh Malaysia sendiri adalah produknya asalnya dari Indonesia, karena Indonesia ini adalah tongkat estafetnya adalah kerajaan Sriwijaya Majapahit adalah tongkat estafetnya di Indonesia ya teman-teman, karena Indonesia hampir menguasai seluruh Nusantara, hanya kepotong Malaysia, Brunei dan Singapura. Oke teman-teman, oleh sebab itu saya akan mereaksi tentang warga negara Malaysia yang mereaksi tentang bahasa Indonesia. Oke teman-teman, saya share video yang satu ini, tonton sampai selesai, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sebentar guys, kalau kita lihat daripada dia punya budaya itu, daripada segi sambutan tahun baru Cina itu sama ya, makanannya pun hampir sama juga. Kalau Cina Indonesia dengan Cina Malaysia ya, ataupun Tionghoa lah, kita sebut suku Tionghoa Indonesia dan Tionghoa Malaysia ya. Tetapi kalau daripada segi percakapan itu, kita lihat Indonesia ini, Tionghoa Indonesia ini lebih fasih berbahasa Indonesia berbanding ketimbang di Tionghoa Malaysia. Itu yang bezanya lah. Ini menjadi diskusi penting bagi kalangan orang Malaysia. Apa sih rahasia sukses Indonesia melakukan asimilasi antara penduduknya? Tak jarang mereka jadikan contoh jika Cina di Indonesia lebih cinta kepada negara yang ditinggalkannya. Karena kecintaan terhadap Indonesia, maka tak jarang kita melihat orang-orang Cina yang pulang ke negara asalnya. Mereka masih melestarikan budaya Indonesia. Bahkan makanan-makanan Indonesia pun tetap mereka promosikan di luar. Kasus berikutnya, mengapa orang Cina di Indonesia terlihat fasih berbahasa Indonesia berbanding orang Cina di Malaysia? Etnis Tionghoa di Indonesia sudah menyatu dengan masyarakat lokal. Bahkan bukan hanya bahasa Indonesia yang mereka pelajari, bahasa daerah pun sudah fasih mereka berbicara. Tergantung daerah Indonesia mana mereka tinggal. Saya bertanya kepadanya apakah dia ingin anak-anaknya memiliki nama keluarga China dia yang sudah gausa itu tidak terlalu penting baginya. Ciri khas budaya dan fisiknya tetap tidak berubah, tetapi penjiwaan dan cara hidup mereka sama dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Di Indonesia ada keturunan etnis Tionghoa memakai nama Indonesia meskipun memiliki nama khasnya yang berlaku di kalangan mereka sendiri. Terkadang kebanyakan dari mereka lebih Indonesia daripada keturunannya sendiri. Contohnya saja di Aceh. Orang Cina tinggal di Aceh dalam kesehariannya lancar menggunakan bahasa lokal. Di Surabaya, kebanyakan etnis Tionghoa berbahasa Jawa Surabaya dan memiliki logat Jawa yang kental. Mereka juga hidup bercampur dengan masyarakat awam dan bergaul dengan masyarakat lokal setiap harinya, meskipun mereka juga memiliki komunitas mereka sendiri yang eksklusif. Hal ini tidak ubahnya seperti orang Sunda punya kumpulan, orang Jawa punya kumpulan dan lain sebagainya sebagaimana biasa dan umum terjadi. Di Malaysia, etnis Tionghoa memakai nama asli mereka sendiri dan biasanya bersekolah di sekolah khusus kalangan mereka sendiri. Bahkan, bahasa pengantar yang digunakan juga ialah bahasa ibu mereka, sehingga kebanyakan etnis Tionghoa di Malaysia tidak banyak yang menguasai bahasa Melayu secara utuh. Berbeda dengan di Indonesia, mereka jarang ditemui keturunan etnis Tionghoa yang masih fasih berbahasa ibu mereka dan Sebentar guys, kalau di Malaysia ini kita tahu ya, sekolahnya ada 3 jenis. Sekolah kebangsaan Cina, sekolah jenis Cina, sekolah jenis Tamil, dan sekolah kebangsaan biasalah. Jadi ada 3 jenis sekolah guys. Mungkin salah satu itu juga sebabnya yang membuatkan Chinese ataupun berbangsa Tamil yang ada di Malaysia ini kurang fasih untuk berbahasa Melayu ataupun berbahasa Malaysia ya. Cuma kalau kita lihat, kalau di Indonesia itu hanya ada satu sekolah saja, sekolah Indonesia. Jadi mungkin kerana itulah yang membuatkan juga sebabnya warga Indonesia itu, kalau kita lihat bangsa ataupun suku Tionghoa di Indonesia itu, mereka akan fasih berbahasa Indonesia. Mereka lebih kepada bahasa Indonesia kerana mereka daripada sekolah lagi sudah diterapkan dengan bahasa Indonesia, percakapan Indonesia ya.
Kalau kita lihat di Malaysia ini memang ada 3 sekolah. Memang kita lihat kalau daripada umurnya 7 hingga ke 12 tahun itu mereka akan disekolahkan oleh ibu ayah mereka di sekolah Cina ataupun di sekolah jenis Tamil. Jadi itulah yang membuatkannya apabila mereka untuk masuk ke SMA ataupun SMP, baru mereka akan masuk ke sekolah kebangsaan biasa. Jadi ini juga yang mengakibatkan rasanya yang membuatkan warga Cina ataupun warga Tamil yang susah untuk menguasai bahasa Malaysia itu. Itu pendapat saya sendiri guys ya. Okey, kita lanjut ya. Fasih dalam bahasa Indonesia atau bahkan bahasa daerah. Orang Tionghoa Indonesia kebanyakan menggunakan nama baru yang diadopsi dari marga atau nama Mandarin macam Ci menjadi Ciputra, atau nama belakang macam Ki menjadi Kiki, disusul dengan nama tengah atau belakang menggunakan nama Jawa. Begitu. Sedangkan Tionghoa Malaysia masih mempertahankan nama Mandarin mereka turun-temurun. Betul. Kalau di Malaysia tidak ada nama-nama mereka seperti nama Malaysia, maksudnya nama-nama seperti di Indonesia. Kalau kita lihat ada orang Cina ada nama seperti Jawa kan. Tapi kalau di Malaysia ni kalau nama dia Acong lah, kalau nama dia Acai lah. Dia tiada nama Malaysia dia. Dia tetap nama Cina dia sendiri ya. Malaysia masih mempertahankan nama Mandarin mereka turun-temurun. Malaysia, Jongguo, 说过口语大比较 ，Go！ 马铃薯、土豆。 Oke teman-teman, semuanya sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana reaksi YouTuber Malaysia atau orang Malaysia mengenai orang China atau orang Tionghoa yang ada di Indonesia ini sangat fasih berbahasa Indonesia. Bahkan kita lihat bersama-sama ada orang Tionghoa itu mampu memakai bahasa daerah. Jadi kalau orang China yang ada di Jawa itu kelihatan medok, logatnya kayak saya gitu ya, medok. Ini berbeda di Malaysia. Di Malaysia itu kalau orang China yang sedikit mampu berbahasa Melayu itu logatnya Chinese-nya itu sangat kelihatan, logat Mandarinnya itu sangat kelihatan. Ini berbeda dengan Indonesia. Indonesia orang China dimanapun, misalnya China Jawa ya kelihatan logat Jawanya, China yang ada di Medan kelihatan Bataknya, ya mungkin China yang ada di Jawa Barat kelihatan logat Sundanya. Oke teman, ini adalah Indonesia teman. Indonesia ini adalah mampu memartabatkan bahasa dan budayanya. Jadi kalau Malaysia ingin mengklaim bahasa Indonesia itu tidak mungkin dan harusnya tidak terjadi. Karena apa? Karena bahasa Melayu yang ada di Malaysia ini pusatnya dulunya itu di Indonesia. Oke lah, dulu belum ada Indonesia dan Malaysia. Tetapi apa? Kerajaan terbesar seperti Sriwijaya ataupun Majapahit ini adalah tongkat estafetnya larinya kemana? Ya ke Indonesia. Indonesia ini adalah estafet dari negara atau dari kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya ataupun Majapahit. Tongkat estafetnya ada di Indonesia karena Indonesia ini menguasai hampir seluruh Nusantara ya. Hanya kepotong Malaysia, Brunei dan Singapura. Kepotong itu saja. Jadi tongkat estafetnya ada di Indonesia. Jadi Indonesia adalah mempunyai produk seni budaya dan bahasa. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silakan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.